Halo, kami dari PT Pava Mandiri Sakti. Kali ini kita akan melihat proses pembuatan minuman anti gravitasi atau minuman levitasi. Yuk, langsung kita lihat dari laboratorium PT Pava Mandiri Sakti. Tahap pertama, kita siapkan infusion jelly sebagai bahan pengisi di minuman levitasi. Bahan yang dibutuhkan yaitu bubuk jelly tahan panas, ion kalsium, air, dan pewarna untuk mewarnai jelly yang akan digunakan sebagai infusion. Dalam pelarutan bubuk jelly, untuk lebih memudahkan pelarutan, ditambahkan sedikit gula dengan bobot 5 kali dari dosis bubuk jelly. Kemudian dilakukan aduk kering untuk meratakan bubuk jelly dan gula. Setelah dry mix dilakukan, langsung dilakukan pelarutan bubuk jelly ke dalam air pada suhu ruang. Kemudian dilakukan pengadukan hingga dispersi homogen dan dipanaskan. Setelah bubuk jelly larut, kemudian ditambahkan kalsium dan tetap dilakukan pengadukan untuk menghomogenkan larutan. Dilakukan pengadukan dan pemanasan hingga mendidih. Setelah ion kalsium larut, kita tambahkan pewarna ke dalam larutan untuk mewarnai infusion jelly. Jumlah penambahan pewarna disesuaikan dengan warna yang diinginkan. Selain itu, pewarna yang digunakan ini merupakan pewarna 3 emulsi, di mana pewarna akan selalu stabil di dalam jelly dan tidak akan melakukan migrasi jika digunakan sebagai infusion. Dilakukan pengadukan dan pemanasan hingga larutan mendidih dan matang. Setelah mendidih, jelly siap dicetak dan kemudian ditunggu hingga mengeras dan set. Selanjutnya dapat digunakan sebagai infusion. Tahap kedua, dalam pembuatan minuman levitasi, kita siapkan bahan-bahannya: bubuk jelly penstabil, ion kalsium, jelly sebagai infusion, air, dan flavor sebagai penambah rasa. Pertama, dilarutkan terlebih dahulu bubuk jelly penstabil ke dalam air suhu ruang. Setelah bubuk jelly terdispersi dengan rata, baru dipanaskan hingga mencapai suhu 90-95 derajat dan terus dilakukan pengadukan hingga bubuk jelly menjadi larut sempurna. Setelah bubuk jelly larut, ditambahkan ion kalsium ke dalam larutan. Pengadukan tetap dilakukan untuk melakukan homogenisasi ion kalsium di dalam larutan. Selanjutnya terus diaduk hingga ion kalsium larut dan larutan mendidih. Setelah larutan mendidih, kita angkat dan tambahkan flavor beberapa tetes. Larutkan dituang ke dalam wadah yang telah diisi oleh infusion. Infusion yang digunakan merupakan jelly tahan panas sehingga ketika dilakukan hot filling, jelly yang menjadi infusion tidak larut. Infusion yang dapat digunakan dalam minuman levitasi berupa jelly, bubble mutiara, dan potongan radi kuku. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa infusion jelly yang kami gunakan merupakan jelly tahan panas, sehingga saat dilakukan hot filling, jelly yang menjadi infusion tidak ikut terlarut. Nah, berikut merupakan perbandingan penggunaan infusion jelly tahan panas dan jelly tidak tahan panas. Untuk jelly warna merah muda merupakan jelly tahan panas, dan untuk warna oranye merupakan jelly yang tidak tahan panas.
Berikut merupakan hasil setelah penuangan hot filling kepada jelly oranye yang tidak tahan panas. Dapat dilihat bahwa jelly oranye ini teksturnya berubah dari tekstur awal menjadi hancur dan terlarut ke dalam larutan yang panas. Berbeda dengan jelly yang berwarna merah muda, tekstur yang terbentuk masih sama seperti tekstur sebelumnya dan tidak larut. Berikut merupakan hasil dari minuman lavitasi. Nah, di sini dapat terlihat bahwa jelly yang digunakan sebagai infusion dapat melayang-layang, yang artinya melawan ilmu gravitasi. Kalau misalnya minuman diaduk-aduk, suspensi yang terbentuk di dalam larutan tetap stabil dan jelly tetap berada pada posisi melayang. Kemudian kita coba dituang ke dalam gelas. Kestabilan dari minuman lavitasi tetap terjaga. Selain itu, bubuk jelly yang digunakan dalam infusion merupakan bubuk jelly tahan panas sehingga tidak terjadi pelarutan saat melakukan hot filling. Nah, ini dia hasil minuman lavitasi atau minuman anti gravitasi. Bisa kita lihat minumannya menarik banget ya, dan rasanya juga dipastiin enak banget. Infusion jelly dalam sini kita bisa ganti juga dengan aloe vera, dengan nata de coco, pearl bubble, ataupun partikel kecil sekalipun seperti protein yang ada di minuman kopi susu. Untuk lebih lengkapnya, kalian bisa klik link yang ada di bawah atau yang ada di description box.